Lazim tidak sih Pak Abraham Samad ekspos dan juga gelar perkara militer tidak tahu bukti-buktinya apa saja? Saya ingin katakan begini, biasanya ini kan kita sudah ada koordinasi ya, ada MOU dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya ada keterlibatan pihak TNI atau dulu misalnya ada kalau kita jaksa, itu kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang terlibat, kita melibatkan teman-teman kejaksaan. Begitu pula misalnya TNI, kita melibatkan di dalam ekspos perkara ya. Nah, kemudian di dalam ekspos perkara lah itu hadir semua penyidik maupun calon penuntut plus pimpinan KPK. Dan di dalam ekspos perkara itu akan diputuskan hal-hal yang strategis. Apa itu hal-hal yang strategis? Misalnya siapa yang akan jadi tersangka. Itu akan diputuskan di dalam ekspos perkara. Karena keputusan ini adalah keputusan yang sifatnya strategis, maka sifatnya kolektif kolegial oleh pimpinan KPK. Jadi dia mengikat oleh seluruh pimpinan KPK. Misalnya pada saat itu ada 3 orang pimpinan KPK berada di luar kantor, maka dia tetap dilibatkan di dalam ekspos perkara itu melalui jaringan teknologi. Misalnya telepon, Zoom, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa mengikuti. Dan setelah mengikuti maka diambillah satu keputusan. Keputusan itu mengikat. Itulah yang disebut kolektif kolegial. Jadi kalau ada satu pimpinan mengatakan, wah anak buah hilap, saya tidak tahu. Ini yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena sifatnya itu tadi kolektif kolegial. Makanya saya lihat ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Misalnya kok tiba-tiba yang dipersalahkan direktur penyidikan dan direktur yang mundur. Seharusnya yang mundur itu bukan direktur penyidikan. Pimpinan KPK-nya itu harus tahu diri. Karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah melanggar. Tapi menurut Pak Abraham Samad, sudah tepat tidak bahwa kasus ini pada akhirnya diambil alih oleh militer sepenuhnya? Kalau saya bukan istilahnya diambil alih, tapi sama-sama mengerjakannya. Itulah yang disebut koneksitas. Kenapa koneksitas? Karena kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di militer secara langsung ya, walaupun misalnya kepala Basarnas adalah TNI aktif. Kemudian yang kedua, masalah korupsi itu adalah korupsi yang berkaitan pengadaan yang bukan pengadaan yang kepentingan militer, tapi pengadaan yang sifatnya kepentingan sipil.